Halo, ya anak-anak kelas 7 SMP Dambi Bersinar. Ya, kembali lagi kita berjumpa setelah tadi hari Kamis ya. Barusan tadi kita bertemu dan saya sudah menjelaskan bagaimana cara praktek PJOK-nya, yaitu gerakan lari, melompat, habis itu gerakan haluan badan seperti itu, dan saya akan menjelaskannya kembali ya. Ini kalau kalian lupa silahkan lihat video ini seperti itu. Nah, tapi saya harap kalian masih ingat dengan penjelasan saya yang tadi. Nah, kan tadi ada tugas prakteknya menendang dengan kaki bagian dalam, punggung kaki sama bagian kaki luar. Nah, oke, tapi sebelum kita pembahasan ke prakteknya, saya akan mau membahas sedikit materinya seperti itu. Udah baik, sebelum itu kalian siapkan dulu buku paket kalian kelas 7 ya, di isinya angka 1, kelas 1. Nah, di pelajaran kelas 1 sekarang ini, di bab 1 kalian akan mempelajari aktivitas permainan bola besar. Nah, bola besar itu, bolanya itu ya besar lah gitu, besar, tapi bukan sebesar ini, bukan, tapi ya sewajar besar gitu ya, yang biasa dipermainkan dalam bentuk bola besar itu ya. Di sini kita akan belajar sepak bola, bola voli, dan bola basket seperti itu. Lanjut saja kita ke halaman 2. Saya akan membahas secara ringkasnya saja, karena kenapa kalian bisa membacanya sendiri seperti itu. Kayak saya akan menjelaskannya secara ringkas, dan ini memang bagusnya langsung dipraktekkan gitu. Tapi karena kita jauh dan tidak bisa belajar mengajar di sekolah, dan alangkah baiknya saya hanya memberikan tugas praktek yang simpel-simpel aja. Tapi sebenarnya kalau kita laksanakan ini sangat amat seru, apalagi nanti ada passing gitu. Passing itu oper bola ke teman-teman, habis itu ada menangkap bola, terus ada menyundul bola seperti itu. Nah, yang pertama nih, sepak bola adalah suatu permainan olahraga yang dimainkan dengan secara tim gitu, dengan tujuan mencetak gol dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan gol. Jadi meskipun dia tujuannya cetak gol, dan dia tidak lupa mempertahankan gawangnya agar tidak kemasukan juga. Jadi jangan sampai kita cetak gol, ayo golin, tapi gawang sendiri juga kegolan banyak, ya sama saja bohong seperti itu ya. Oke, langsung saja. Yang kedua, dalam permainan pemain dapat menggunakan seluruh badan kecuali tangan. Kecuali tangan ya, biasanya handsball. Nah, yang boleh menggunakan tangan itu hanya kiper, karena kan dia akan nangkap bola. Dia itu penjaga gawang yang ada di paling belakang. Nah, selanjutnya, sepak bola tidak hanya dimainkan dengan laki-laki, namun perempuan juga bisa memainkannya. Nah, ini kan banyak ada kompetisi sepak bola. Bahkan kemarin sepak bola dunia antar klub yang wanita pun itu ada, khusus wanitanya. Futsal juga ada, pokoknya semuanya tidak hanya laki-laki, wanita pun bisa. Oke, dimainkan dengan 11 orang ya, ingat, makanya dinamakannya kan 11-an. Nggak bisa dimainkan lebih dari 11, 12, 13 nggak bisa. Kayak gitu. Kalau kalian tanya kenapa dimainkan dengan 11? Menurut sejarahnya, kenapa dia 11? Yang pertama karena dilihat dari pada waktu zaman dulu, kata 12 itu identik dengan murid. Nah, ini sih kata sejarahnya dulu ya, murid. Kalau ini murid-murid Isa Al-Masih atau murid Yesus Kristus, nah, kan 12 tuh, satunya berkhianat, jadi tinggal 11. Makanya 11 yang dipakai, filosofinya pemain sepak bola 11 itu dari situ. Nah, mungkin bila kalian bisa atau menemukan referensi sumber yang lain, itu tidak apa-apa, karena pun saya hanya menjelaskan dengan apa yang saya ketahui seperti itu. Oke, dimainkan dalam 2 babak, 2 kali 45 menit gitu. Jadi satu babaknya 45 menit, terus babak kedua 45 menit dengan waktu istirahatnya 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena kalau 10 menit kecepatan, kalau 20 menit kelamaan. Jadi ambil tengah-tengahnya aja 15 menit. Seperti itu. Nah, selain itu, permainan sepak bola juga sudah lama dikenal di berbagai negara. Kalian lihat di halaman 2, itu di paragraf keempat. Sepak bola pada zaman Cina kuno, masa dinasti Han, dikenal sebagai istilahnya tanchu.
Di Italia pada masa Romawi itu dikenal dengan Haspartun ya. Nah, di Prancis lalu menyebar ke Normandia dan Britania Raya dari Inggris dikenal dengan Code. Code. Pada masa Yunani kuno dikenal dengan istilah Epeiros gitu, dan di Jepang dikenal dengan istilah Kemari seperti itu. Ada kok di buku ini. Ya, di halaman 3 ini, lihat di halaman 3 ini adalah ukuran lapangan. Kalian bisa lihat ukurannya ada panjangnya kira-kira 100 sampai 110 meter gitu. Terus itu ada diameter lingkarannya 9,15 meter. Lihat saja digambar satu di satu, dan lihat bolanya nih di bagian B-nya, bahan bola kulit atau lapisan sejenisnya, bentuknya bulat, berat bolanya ada di situ, dan keliling lingkarannya juga ada. Oke, nah ini nih aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan sepak bola. Nah, ini yang menjadi tugas kalian. Makanya ada di tugas praktek kalian. Lihat di A-nya gerakan tanpa bola yang saya bilang dan saya kasih contoh tadi. Kalian harus lari, direkam, sekian melompat, dan kalian harus gerakan tipu badan. Gitu. Nah, lalu ada aktivitas gerakan dengan bola. Nah, ini aktivitas menendang bolanya itu nih. Lihat nih, ada bagian kaki dalam, ada di halaman 4 ada bagian punggung kaki, lalu ada bagian punggung kaki bagian dalam, dan bagian punggung kaki bagian luar. Mister, bedanya apa? Oke, nah itu yang saya jelaskan ya. Jadi yang tadi datang ke sekolah, pokoknya kalian 3 jam, kaki dalam, punggung kaki, sama kaki luar. Itu kalau lupa nih, karena ya contohnya sepatu, misalnya sepatu, ingat ya, kaki nih kan sepatu nih, ini sepatu kanan ya sepatu. Nah, ini misal pakai kaki kanan, kaki dalam tuh ini dalam ya, punggung kaki ini. Jadi kalau kaki bagian luar ini, kaki bagian luar ya. Nah, jadi ini kaki kanan mister. Jadi kalau nendang bagian kaki dalam gini, kalau pakai punggung kaki gini, kalau pakai kaki luar gini, seperti itu. Oke, nah lanjut saja nih, lihat di halaman selanjutnya, di halaman 5 ada aktivitas pembelajaran gerak spesifik menahan bola. Nah, ini kenapa tidak dipraktekkan mister? Ini lebih enak langsung gitu. Jadi saya yang nendang, kalian yang nahan. Seperti itu. Tapi kalau kalian mau belajar pun ya belajar, coba misalkan kalian punya kakak atau adik, suruh tendang bola, kalau enggak ayah kalian, terus suruh mereka tendang bola, datar aja gitu, pelan-pelan aja, harus kalian tahan pakai kaki kalian gitu. Nah, tahannya bagaimana mister? Nah, nahannya ada yang nahannya dengan menggunakan alas, ada yang nahannya menggunakan bagian kaki luar, ada yang nahannya menggunakan bagian kaki dalam, seperti itu, ditahan gitu. Nah, jangan kencang-kencang ya gitu kan, kalau kencang-kencang nanti malah kena bukannya nahan, tapi ntar malah kena badan kalian yang lain, seperti itu. Oke, nanti ini bisa lebih enak dipraktekkan langsung gitu. Saya pun mau mempraktekannya harus ada partner, tapi saya tidak ada partner. Seperti itu. Nah, lihat di halaman 7 ada operan berdua tuh. Emang aduh enaknya tuh praktek langsung, ada operan berdua. Terus lihat di halaman 8. Nah, aktivitas menggiring bola. Nanti saya akan kasih lihat contohnya cara menggiring bola seperti itu. Dan menggiring selain itu menjadi tugas kalian ya, menggiring bola juga. Nih, lihat di halaman 11 ada menyundul gitu. Nah, ini ada aktivitas pembelajaran gerak spesifik menyundul bola sambil melompat. Ini jangan deh, kalian bahaya juga. Terus yang halaman 14 ini biasanya anak-anak yang suka menjadi kiper nih senang nih. Jadi ada bagian menangkap bola kayak gitu. Bola di dalam. Nah, lihat di halaman 15 ada bola di dalam permainan. Nah, ini nih ada yang namanya peraturannya. Saya akan bacakan ya supaya kalian bisa seperti itu. Nah, bola belum seluruhnya melewati garis samping atau garis gawang, itu masih ada di dalam permainan. Jadi kalau udah di luar garis atau sepenuhnya udah di dalam, udah melewati garis gawang, nah itu udah keluar. Wasit tidak menghentikan permainan untuk sementara waktu karena suatu sebab. Nah, itu maksudnya jadi itu masih tetap
berlanjut wasit misalkan ada apa-apa terus wasit tidak menghentikan atau bolanya masih in di dalam bola, itu maksudnya bola di dalam bola di dalam permainan itu maksudnya pasti itu masih bolanya itu masih bola hidup. Duh, maksudnya bukan bola hidup atau bisa ngomong ya, tapi maksudnya bolanya itu masih hidup, itu maksudnya masih dalam permainan, jadi itu masih bisa dimainkan, masih bisa dioper. Tapi kalau bolanya udah keluar garis, nah itu udah nggak bisa dimainin gitu. Cara dimaininnya diambil bolanya harus dilempar seperti itu, masukin lagi ke dalam lapangan gitu. Oke, terus bola telah kembali ke lapangan permainan setelah melalui tiang gawang, palang gawang atau tiang bendera sudut. Nah, seperti itu. Saya kira cukup berdasarkan, nanti saya akan menjelaskan prakteknya cara nendangnya. Oke, berikut cara-caranya seperti itu. Oke, saya akan mempraktekannya bagaimana cara menendang dengan bagian kaki dalam, punggung kaki dan bagian kaki luar. Nah, ini berikut caranya nih. Misalkan pakai kaki dalam. Nah, pakai kaki dalam sih gini ya, kaki kanan gini. Nah, gitu. Terus kalau pakai punggung kaki gini. Nah. Kalau pakai kaki luar dia nyamping gini. Nah, saya akan kasih contoh full bodinya, sama saya akan kasih contoh bagaimana cara mendribble bola seperti itu. Oke, ini cara pakai, ini posisi kalian. Nih, kalian pakai kaki bagian dalam, gini ya. Nah, kalau kalian kaki dalam seperti itu, kaki bagian punggung kaki gini. Nah, terus kaki bagian luar gini. Nah, ikut cara mendribble nih. Oke, sudah saya paparkan kira-kira seperti itu. Saya harap kalian paham. Oke, cukup sekian dari saya dan selamat mengerjakan dan selamat mempraktekkannya di rumah. Oke.